Di Indonesia itu tidak bisa dibikin sedih, tidak bisa dibikin mati, itu tidak bisa, tidak ada matinya bangsa Indonesia ini. Ya Allah, hidup sampai pelenyek itu gak masalah, gak masalah. Dan ini belum apa-apa ini belum apa-apa ini. Yang terjadi sekarang belum apa-apa. Dan ini tingkatnya kan tidak hanya Indonesia, dunia, seluruh dunia, mainstream, akuarium global tadi itu menipu kita benar-benar. Dan kita kok ditipu? Oh, kita dipandai menipu diri sendiri kok. Kalau kita ditipu, ya kita tipu sendiri kan gitu. Gitu. Kayak orang nyebrang, tanya sama pegawai sepur dulu, Pak, yang ke Jogja jam berapa? Oh, jam 5. Kalau yang Semarang jam 6. Yang ke Bandung jam 7. Lu sampai mau kemana? Enggak, saya mau nyabrang. Arek-arek, ya Allah. Supaya enggak ketabrak ya toh, diperjelas jamnya untuk nyabrang di tetek kereta api itu loh. Itu bangsa Indonesia tuh pokoknya makin hari makin misterius bagi saya, tapi misterinya tuh sangat jelas. Enggak bisa dihancurkan dan enggak kaget pada apapun. Betul enggak? Rakyat loh ya, enggak kaget sama apapun, udahlah. Yang kagetan ini kan yang sarjana-sarjana, dokter-dokter ini, yang terpelajar ini. Wah, ini karomah kan gitu. Loh, kalau memang ngomong karomah, kenapa tidak ingat? Wong sekarang untuk urusan sianida berapa miligram itu cari ahli sampai Australia untuk supaya ekspornya jelas, ya, marjaknya jelas, rujukannya jelas, sampai Australia, sampai UI, sampai mana-mana. Itu tanya, begitu disebut karomah, tidak ada yang berpikir siapa ya yang ngerti karomah, tidak ada yang mikir. Ngomong karomah, tidak ada yang mikir. Apa bedanya karomah sama fadilah, sama maunah, sama wahyu, sama inspirasi, ilham, hidayah? Itu semua kan ada konstelasinya. Tanya sama yang tahu ini. Ngomong di mana-mana terus salah sangka. Jadi ini ya Allah, ini buta, ya Allah buta. Nah, kenapa kok buta? Jadi ini saya ngelihat yang disebut evolusi ini, Ustaz. Kan manusia itu sebenarnya sama Tuhan tidak kok Nabi Adam dibikin nyuruh malaikat Israel untuk ambil tanah di Mojokerto gitu. Dolek lempung gitu, terus digawe tapel itu artinya jasad manusia baru disebul sama Allah. Itu kan nggak terus dibawain Quran lah, enggak, ya toh? Udah pokoknya diciptakan gitu aja, terus udah disuruh diciptakannya juga Anda dijebak sama informasi Allah dan Anda enggak mau mikir. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di bumi, tapi ternyata ditaruh di surga, kan gitu kan? Terus baru diberangkat wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon itu. Buah itu adalah buah haram. Tadi katanya di bumi. Kok saiki ndek swarga? Itu tidak ada yang nanya loh sampai sekarang. Tadi kan ngomongnya di bumi sampean. Ini gimana perdanya ini kan gitu. Ternyata di surga. Terus nanti ada pohon yang dilarang dia mendekati dan seterusnya. Kemudian digoda oleh iblis, dan iblis itu Adam tidak akan tergoda oleh iblis. Dia Ahsani Takwim kok, tidak akan tergoda. Cuma dia belum pernah ada pementasan teater di surga. Maka makna iblis ini datang dengan kostum Jibril. Jadi iblis datang dengan pakaian malaikat, dengan wajah malaikat, karena dia lebih senior daripada malaikat Jibril. Maka Adam menganggap itu malaikat, maka dia taat kepada sarannya si iblis. Karena iblis ini malaikat sebelumnya, sebelum dimutasi menjadi iblis. Tapi kualitasnya tetap kualitas malaikat. Iblis itu sebutan, itu jabatan. Iblis itu bukan namanya, tapi jabatannya. Lu biar masuk karo bedane pangkat karo jabatan. Jenderal itu pangkatnya, pangap itu jabatannya. Iblis itu jabatan, bukan pangkat. Namanya bukan iblis. Namanya macam-macam, tergantung di mana dia. Kalau di sini budayawan, kalau di sini mana? Kalau di sini ustadz, di sini kiai, di sini dukun, di sini macam-macam. Tergantung. Iblis kok ya.
Jadi kalau di setiap langit, di setiap lapisan langit, iblis diberi gelar masing-masing. Ada Al-Khosy, ada As-Sajid, ada Ar-Raqi, gitu, ada Kanzul Jannah, ada macam-macam gelarnya sesuai dengan konteks pemahaman orang. Itu. Kalau ke daerah ya selamat datang Kiai Haji Iblis, ya, gitu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, loh, itu juga Anda tidak pernah bertanya. Makanya kita jangan buta lah. Ini yang dasar-dasar kita masih buta kok. Saya rileks ngomong seperti itu karena Allah memang membekali saya akal, common sense tadi itu, dan tidak masalah. Saya tidak khianat apa-apa sama Allah kok dengan itu kok. Ayo jebak sampean. Karena Allah itu memberi 3 macam informasi. Satu yang disebut wahyu itu mas, atau firman. Satu perintah atau dogma. Dan itu hanya Allah, tidak usah dipertanyakan kok dia ngasih dogma. Nah ya gimana wong dia yang punya sak karepku gak gelem tak batalno kabeh. Enakmu dhewe tak ringkes gini, bumi srengenge tak perkes meneh, tak unter-unter tak dadekno anyar. Gitu wong Tuhan kok dibantah. Gitu loh. Jadi tidak usah bantah surat apapun lah, ayat berapapun lah kan gitu. Kan gitu. Engko dibatalno karo Gusti Allah lho. Ya wis gak sido kok gak gelem. Jadi saya ini sedang bermesraan sama Allah. Kan Allah, insya Allah Allah senang karena waduh, akal yang aku anugerahkan kepada anak itu dipakai dengan seksama, kan begitu kan. Terus saya ten bumi kok ten swarga. Akhirnya iblis yang gelisah, Jibril nggak gelisah, semua yang lain nggak gelisah kok. Ya toh. Katanya tadi SK-nya di bumi, ini jailun fil ardi khalifah. Tiba-tiba kok ditaruh di surga dan tidak ada kritisisme, tidak ada demo, tidak ada somasi, tidak ada yang lapor ke MK, tidak ada gimana ini. Akhirnya iblis terbukti dia yang paling tertib dan disiplin. Dia diam-diam mengatakan, ya Allah, kemarin bilangnya di bumi loh ya, kok sekarang di surga. Jadi mohon maaf, dengan cara saya akan pindahkan dia ke surga. Maka dia bikin mafia, maka dia bikin konspirasi, maka dia pakai acting seperti malaikat yang wajahnya cahaya. Kemudian Adam tertarik kepada dia, terpesona, kemudian dia mendekati pohon itu. Dan jangan dipikir pohon itu pohon yang hina. Memang ada sesuatu yang hina di surga. Enggak mikir juga nih orang-orang. Wa innahu haram, itu buah haram. Haram itu maksudnya kamu itu belum saatnya menyentuh buah itu, karena puncak kenikmatan di surga ya buah itu. Kamu masih S1, kamu jangan sentuh itu dulu. Dan kamu itu kan semester pertama, ini S3, ini mu'alaf kamu. Jangan sentuh itu dulu, bukunya kegedean itu loh. Tamat SMA baca kitab kuning ya gak iso, kitab coklat gak iso kan gitu. Akhirnya pokoknya singkat cerita, iblislah yang bikin adegan dan rekayasa sehingga Adam diturunkan ke bumi yang memang merupakan SK-nya, kan begitu. Nah, bahwa caranya iblis seperti itu karena iblis tahu dia sudah tidak dalam posisi untuk melakukan somasi secara resmi, kan gitu, betul enggak? Ya Allah, enggak bisa dia gitu. Oh, kok kadung gini, kamu kan sudah saya perankan, sudah saya casting kamu menjadi iblis, dan kamu saya larang untuk sujud kepada Adam, kan gitu, gitu kan? Emangnya iblis berani sama Allah? Kamu tuh jangan goblok-goblok lah. Nggak ada yang berani sama Allah. Itu dipikirnya iblis aba wastakbar. Memang itu kan teks dramanya Allah. Emang ada yang berani sama Allah? Emang iblis berani? Gila apa? Nggak berani. Nggak berani. Jadi kalau itu ada gambar di internet itu, apa ini mas jenis mas? Panco antara iblis lawan Yesus. Gini. Iblisnya lapor ke saya, Cak, saya ini kan ini Yesus dianggap Tuhan nih, terus saya gini apa panco sama, jadi saya ini dianggap pesaingnya Tuhan, tolong kasih tahu Tuhan saya nggak gitu. Dia bilang gitu. Nggak berani saya sama Allah, enak aja. Nggak ada yang berani sama Allah, gila apa? Nggak ada.
Nggak ada. Sudah Anda tanya makhluk yang manapun yang lebih hebat dari manusia yang samar-samar, Anda browsing ada itu. Ada kalau Anda cari nanti saya kasih tahu. Itu ada makhluk-makhluk yang dulu bertugas di zaman Fir'aun, bertugas lagi di zaman Ratu Sima, ya dia turun lagi naik, turun lagi naik, turun lagi. Dia menyimpulkan pokoknya yang satu itu, yang namanya Allah Subhanahu wa taala, sudah kamu tidak usah ikut-ikut, tidak usah ngelawan. Itu tidak bisa dilawan, itu luar biasa dahsyat dan dia sangat baik. Gitu. Maka iblis pun tidak akan berani sama Allah. Jadi Anda jangan pikir iblis itu musuhnya Tuhan. Iblisnya menderita. Ya Allah, aku dianggap musuhnya Allah, ya Allah. Ampun, itu kan dia. Itu, apalagi saya sudah nulis di drama saya toh itu di tikungan iblis, dan iblis itu pengagum Muhammad tidak karu-karuan. Lu kok bisa iblis yang Muhammad lebih senior dari iblis? Angel meneh lagi. Rasul Muhammad lebih senior dari iblis, lebih senior dari Jibril, karena dia ciptaan Allah yang pertama, Nur Muhammad. Kemudian yang Anda kenal sekarang dengan Maulid Nabi itu adalah Muhammad yang sedang disuruh jadi bupati di bumi, suruh bertugas di bumi gitu dong. Terus Anda pikir sekian miliar tahun, sekian miliar abad kehidupan ini, si kekasih Allah yang namanya Muhammad itu hanya ditugasi 63 tahun. Sia-sia banget hidupnya. Enggak, dia sedang tugas di berbagai macam tempat yang lain. Dan tidak usah bantah. Anda mau ketemu jin, tanya sama jin nabimu siapa? Dia bilang Muhammad. Apakah Muhammad yang di Mekah itu? Iya, dia bilang gitu. Cuman ketika di tempat saya bukan yang di Mekah itu. Ngerti maksudnya? Loh, makanya jangan terlalu buta. Kemungkinan dalam hidup itu mengalir, mas, getaran itu. Hidup tuh getaran. Getaran. Makanya surga disebut, selalu menyebut sungai itu karena aliran. Kita nanti menguasai aliran, pengen ini jadi, pengen ini jadi, pengen ini jadi. Pokoknya kita menguasai aliran. Aliran itu ya bisa aliran air, aliran listrik, aliran apa saja. Semua yang sifatnya berjalan dan dinamis itu namanya aliran. Dan kita menguasai sungai di surga itu karena dia, Allah mengatakan mintah tial anhar. Kita di atas surga, kita memerintah sungai-sungai itu. Yang penting pada sungai bukan tanah yang berlubang, bukan airnya, tetapi alirannya. Nah, aliran ini yang engkau harus bawa kemana-mana. Kamu kesini untuk mengalir dan terus alirkan sampai bulan depan. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus hidup itu mengalir. Makanya kan fisa'anin tadi ya Ustaz. Kita terakhir sebelum habis saya terakhir. Jadi mengalir itu gini. Saya coba Anda ke Pulau Seribu. Ketika Anda naik perahu, tolong ambilkan ombak. Bisa nggak Anda? Yang bisa Anda ambil. Nah, Anda jangan terpukau sama air, karena yang ada pada air itu yang terpenting adalah ombaknya, getarannya, gelombangnya, kan begitu. Jadi jangan percaya sama warna dan lukisannya Dadang, karena yang penting adalah apa yang mengalir dan bergetar padanya. Nah, iya dah, ya dah enggak. Gitu. Kalau itunya cuman mediumnya. Bisa lagu keras ini. Wah, kok disebut terus ini Dadang pelukis. Wah. Bisa pameran di Perancis itu. Pinggir sungai. Di Paris sana. Nah, terakhir gini. Karena saya sudah terlanjur ngomong yang pangkal-pangkal yang hulu-hulu, yakin loh. Jadi ditaruh bumi terus dikasih Quran lah enggak loh. Karena dia sudah aksani takwin. Jadi dia sudah cukup Ustaz ya. Sudah cukup. Manusia itu dengan dirinya itu sudah cukup untuk bikin baik, untuk bikin peradaban yang mulia, sudah cukup. Dengan dirinya tok. Enggak usah Quran, enggak usah Injil, enggak usah apa-apa. Enggak usah sekolah, enggak. Asal kamu jadi manusia aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Loh, ini beneran. Tapi kan manusia pemalas, dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya
terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita-menderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya toh, kakaknya toh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Adam manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan gitu. Kan begitu toh? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas, tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling kalau ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran tuh si debt collector itu. Diracun aja tuh anaknya, upamanya gitu ya, upamanya, dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa loh ya, kan tidak ada relevansinya toh, kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika di Quran, di terjemahan disebut, dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam? Kalau itu nama-nama benda, apa batu, apa batu itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam? Yang pasti untuk diwariskan toh Ustaz. Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong karo sapa? Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, katakan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan. Karena rasonya itu kan, kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem kan gitu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tak kriak. Rek tuh kono tak kriak pada gitu. Maksudnya tadi, jadi ada kacang dibungkus apa? Tepung digoreng keras. Kalau makan tuh tak kriak gitu. Nah, itu terus disebut tatak kriak. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya Desa Swideng. Itu karena ada bom Belanda waktu perang Swideng. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan. Bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dam, iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu godong nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya, ya toh, bisa disepakati lah, iki asbak, iki rokok, kan gitu. Jadi cukup dengan dirinya sendiri Adam sudah bisa menjadi manusia, bahkan insan kamil. Tapi kemudian karena manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik, ya di zaman hancurnya, di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga-keluarga. Hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas ya. Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme. Karena sangat individualistik, materialistik. Itu penyakit-penyakit yang kita sudah punya sekarang. Salah satu yang membuat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Semuanya. Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap Cak di penjara tamati saiki aku gak apa Mas, cuman aku titip bojoku ya Cak. Maksudmu titip bojomu itu apakno?
Ini ketemu Habib Anis belain yang maksudnya bojomu. Ada yang dulu pernah ditangkap yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer ya, ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo, dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup, asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya, padahal dia gede banget, saya kecil begini, dia nangis di sini, saya guguk itu, terus dia kasih berkas, saya salah, tapi yang lebih salah adalah komandan saya, kan itu. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup, seharusnya ada yang dihukum mati, kan itu, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya ibaratnya itu tak kei map. Maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa, muncul mushaf kecil, semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu tidak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka, makin lama makin rakus lagi, makin perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin, kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini, apa itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi, kita terjebak pada pelembagaan, bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, lebih itu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu, ya kamu itu Islam. Kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah, yaitu Injil, yaitu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu akhirnya. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi Rasulullah datangkan untuk integrasi, tidak ada suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas atau universalisme, kan begitu. Sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku toh. Semua jadi suku, ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku Ahmadiyah, ada suku MTA, LDI, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya kan juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya diapa-apain kalau PDIP ya Bung Karno toh.
rajanya tetap Bung Karno, yang teruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu, tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku, kan begitu, betul enggak? PAN itu ada kepala suku Pak Amin Rais, cuman Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi kurang jelas. Sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku. Asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku. Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja. Dan raja dia. Ini yang MNC ya raja. Ya raja tuh. Dan ternyata perlembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting, ya tak? Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada perlembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambah serban, tambah jubah, terus Assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan? Jadi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan, terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu? Cuman itu toh, tunggu sekalian. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang. Dan itu akan saya serahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh, Anda sudah punya mushafnya itu, Suhufi Ibrahim wa Musa tadi itu. Anda sudah punya. Dan itu lengkap, sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi, itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga, kan sudah kita hindarkan. Ma'iyah tidak menjadi lembaga, tidak menjadi organisasi, tapi mengorganisme dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu teman-teman sekalian, ya. Dari situ mudah-mudahan apa yang kita seharusnya tidak tuli dan tidak buta, kita makin tahu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Habib Anis ini mbahnya imigrasi dari Yaman. Oh bapak ya? Oh, baru kemarin. Oh tak pikir. Oh jadi baru bapak yang pindah dari Yaman ke sini. Saking nggak beresnya di sana bagaimana? Ya? Nah teman-teman sekalian, Habib Anis ini sahabat saya dari dulu. Jadi ini tadi sudah saya wanti-wanti, awas loh kamu kalau bikin padepokan, saya bilang gitu. Awas loh. Soalnya beliau ini sobo kuburan, ziarah kubur, itu ahli tidak karu-karuan. Sampai ada satu teman kami lagi, namanya Mas Hamim, orang yang sejak awal sangat menemani dan sangat punya panggraito yang sangat jernih terhadap Indonesia, tapi tidak terkenal. Dia sekarang hanya pedagang kelontong itu, tapi dia sangat persepsional terhadap Indonesia, dan dia ngerti siapa kiai-kiai yang sebenarnya. Itu pesen sama Anis, Nis, kon nang kuburan ben bengiku nek wis dadi wali kondo aku ya. asu. Itu kalimat melecehkan tapi juga indah ya. Pokoknya nek dadi wali aku kondo aku lho ya nek dadi wali gitu. Seolah-olah wali itu apa gitu loh Mas gitu. Nyenengke saya seneng dengan kemesraan seperti itu. Nah Bib, tolong, karena beliau ini melakukan penelitian. Kalau Anda tanya mengenai masyarakat Samin, tanya dia. Kalau Anda tanya mengenai kasus-kasus di daerah Pati sana, tanya sama dia, karena dia tahu banyak dan berkawan sama saya, sama adik-adik saya sudah 20 tahun lebih ya Nis ya. Mulai 80 ya.
79, berarti sudah 32 tahun lebih bersama kami. Anaknya sudah sarjana, anaknya sudah bekerja dan rencananya kawin lagi. Sudah ya, cukup 3 aja ya. Sini Bir. Ini ya Allah, aku enak karo Anis ngene ya aku. Seneng karo Habib palsu lah aku. Aduh. Wong iki jak anak-anakmu. Lan memiso malah dibalani wong akeh aku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk dibisuane. Ya, teman-teman, aja dikatain omongane wong siji. Akeh ngapusine timbang orane. Jadi saya akan mencoba dari sisi lain. Tapi sebelumnya alhamdulillah malam ini saya melihat Pak Nur Samad kok ganteng banget gitu. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Teman-teman gini, saya akan coba dari sisi lain, tapi sebenarnya hanya nambahi saja karena sudah lah wong dikongkon ngomong tapi dintekno dhewe wis. Keterlaluan. Kaya wong dikongkon ngomong kok mangan tapi dintekno dhewe dhisik mangan. Pilih sing kon mangan iki. Jadi gini. Saya akan beri contoh aja supaya jelas. Ada 2 orang, ini orangnya wis mulih mau dia. Ada 2 orang tuli yang ketemu. Saya ngomong bahwa ini dari hati semua asalnya. 2 orang tuli ketemu, 2 orang tuli ketemu di jalan. Yang satu bawa pancing, wis ngerti mesti ya. Bawa pancing, yang satu dari arah sebaliknya. Yang dari arah sana tanya, mau kemana mas? Mau mancing. Yang bawa pancing ngomong, enggak, saya mau mancing. Terus yang sana, oh saya kira mau mancing. Jadi kan kayaknya ngomong, tapi yang ditangkap itu kan apa yang di dalam dirinya sendiri. Yang fokusnya hanya dalam dirinya sendiri. Akibatnya ketika kita ngomong dengan orang lain, yang kita dengar itu suara di dalam diri kita, bukan suara orang lain. Tadi yang dikatakan ketika Anda fokus pada diri sendiri, yang lain hilang semua. Dan itu kan fi qulubihim maradun. Jadi di dalam hatinya ada penyakit. Bisa mulai dari situ. Itu tentang dengar. Tentang buta lebih ruwet lagi. Jadi kalau misalnya ada gajah besar, dan ini sekarang terjadi ini, gajah besar, yang satu ngomong, ini perumpamaannya saya kembangkan sendiri. Cak Nur bisa ngembangno masa aku ora. Dia iso ngarang ngawur ya, aku saya harus oleh ngawur ngene. Engko nek ceritanya tentang yang keempat, kelima, ketujuh gitu. Jadi ada gajah, ada beberapa orang di kelilingnya mengatakan gajah itu, wah ini kayak bambu ini, gitu kan? Yang satu, wah enggak ini kayak lempengan, macam-macam kan? Mereka berdebat. Akhirnya karena perdebatan mereka menemukan sesuatu. Kalau begitu relatif saja, mungkin saja semuanya benar. Kan gitu kan? Ada orang yang lebih arif, bisa jadi ini semuanya sisi pandang yang berbeda-beda benar. Dan manusia kan selalu begitu. Jangan-jangan memang kita hanya memandang yang benar. Kemudian datang seseorang yang nggak buta, ngomong gajah itu begini, malah dibalangi orang buta 10 itu. Ketika itu malah orang yang benar ngomong tentang gajah dilempari. Jadi kalau buta itu lebih payah itu. Jadi 2 sisi itu ya. Bahwa ketika kita melihat misalnya sisi-sisi sekarang ya, oh satu masalah dilihat dari sisi A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada orang yang punya mengatasi itu, saya tertarik dengan kata-kata mengatasi. Artinya kita berada di atas itu. Jadi kata-kata mengatasi itu tidak di dalam masalah. Kita keluar dari masalah untuk melihat dari luar. Walaupun nanti masuk menggarap kembali. Tapi mengatasi itu tidak di dalam masalah. Nah, sekarang ketika orang ngomong tentang pluralisme macam-macam, sisi pandang dan lain sebagainya, akibatnya wah ya kita relatifkan semuanya. Nah, ketika direlatifkan semuanya, kita menghilangkan Allah. Karena ada ilham, ada wahyu dan lain sebagainya. Dan ketika ada orang arif yang melihat lebih menyeluruh, dilempar bersama-sama bisa. Itu salah satu contoh ya. Sekarang saya mau mencoba menarik ke belakang. Yang kita hadapi ini dalam sisi historis saja. Tadi saya di jalan sempat ngomong-ngomong sama Mas Ali Ndimo ya. Tentang bagaimana kita menangkap sisi perbedaan-perbedaan ini. Dan kita titik berat, kalau istilahnya Cak Nun, titik beratnya kemana? Orang kan mengatakan, loh kak, orang itu kan berbuat baik.
si A itu nggak usah sebut nama, siapapun bisa ini karena si A kan berbuat baik, dia hebat, dia begini, dia begini. Kita kan memandang sisi itu. Anda nggak lupa ketika Belanda terakhir di sini VOC masuk ke pemerintahan Belanda, itu terjadi birokrasi rasional. Dan kalau menurut Weber itu benar, itu harusnya begitu, rasional, birokrasi itu rasional, jelas, kan begitu, terukur semuanya. Kemudian bupati-bupati dikumpulkan di residen, ada residen yang untuk mengatur birokrasi itu semuanya. Itu kalau Anda memakai rasional sekarang, yang dilakukan Belanda itu hebat, benar, itu harus didukung Belanda, kan begitu sudut pandangnya. Tapi kalau Anda melihat garis besar, gambar besarnya, Belanda melakukan itu kan untuk apa? Kita kan tidak mengatasi itu. Ada ini, tujuan besarnya apa? Kita naik dulu deh, satu tingkat aja, nggak usah terlalu banyak. Sanon kan kedurun kadang-kadang, sehingga lali mudun berbeda. Jadi kita satu tingkat aja. Tujuannya apa? Loh, bangun. Loh ya, kereta api itu dulu Belanda semua yang bangun. Hebat kan, bagus. Jalan-jalan banyak itu dulu dah. Tapi untuk apanya? Ketika kita memandang itu dalam satu sisi, kita akan terjebak. Tapi ketika kita memandang dari sisi yang lebih besar, kita akan mencari, ini mau kemana sebenarnya? Kalau Belanda tadi masuk VOC ke pemerintahan Daendels, itu terjadi rasionalisasi dan modern. Dan itu akibatnya raja dipotong dari bupati. Sehingga Ronggo Warsito bicara itu zaman Kolobendu. Ronggo Warsito ngomong Kolobendu itu karena kerajaan kehilangan kontrolnya pada bupati-bupati, karena bupati kontrol langsung pada residen yang dikuasai Belanda. Nah, kalau ada konteksnya begini, karena itu Ronggo Warsito ngomong walaupun rajanya bagus, menterinya bagus, nggak bisa ngelawan Kolobendu ini karena strukturnya dirubah total. Dan itu bergerak. Nah, kalau sekarang dalam keadaan begini Anda menilai orang, loh dia kan bagus, melakukan ini, melakukan itu, Anda nggak melihat gambar besarnya, kita akan terjebak di hal yang sama. Karena gambar besar itu akan selalu berulang. Dan kita berada dalam situasi-situasi semacam itu terus-menerus. Nah, ini kalau kita buta terhadap itu dan tuli terhadap itu, kita akan salah. Kita akan jadi kayak amtenar dulu yang bangga sekali karena ini modern. Kemudian ngomong cara Belanda, bergerak dengan gaya Belanda, seolah-olah ini simbol modernitas. Kalau kita nggak dukung, keliru. Tapi kemudian terbukti bahwa itu hanya mencuri saja cara mengakali Anda. Dan karena Anda buta, tuli, maka Anda nggak mendengar. Tapi siapa yang tidak buta waktu itu? Hanya satu kelompok waktu itu yang sepenuhnya tidak buta. Kelompok pesantren yang kemudian menarik diri masuk ke desa-desa. Dan mereka melawan itu secara frontal. Dan karena pesantren frontal, Belanda nggak, kalau tadi kerajaan itu dipotong dari residen dengan adanya dari raja dengan adanya residen, pesantren dipotong. Kalau begitu saya datangkan sekolah. Jadi sekolahan yang Anda warisi sekarang itu tujuannya bukan untuk mencerdaskan Anda, tapi untuk membuat Anda jauh dari tradisi Anda sendiri, membuat Anda jauh dari agama Anda sendiri. Keluarlah dari sekolah. Maka akibatnya seperti Dadang, minimal seperti Cak Nun. Jadi kita melihat harus punya kecerdasan untuk melihat dari banyak sisi. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita, tadi Cak Nun mengatakan universitas itu satu ruang besar dengan banyak pintu. Bagaimana kita masuk? Pertama kali Anda tidak boleh ada pintu di dalam diri Anda. Itu yang fikulubin. Anda harus buka dulu semua pintu dalam diri Anda. Karena yang menyekat-nyekat itu bukan di luar tapi di dalam Anda. Kalau itu ada buka semua, Anda bisa masuk itu. Kalau nggak ada buka, nggak bisa. Karena itu perintah Yakub, Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika akan menemui Nabi Yusuf, masuklah dari pintu manapun, jangan satu pintu. Dan orang yang mampu begitu, orang yang sudah membuka hatinya. Karena Anda pasti, manusia itu punya keirian, aku ingin pintu itu aja, kan begitu. Tidak yakin bahwa semua pintu akan sampai ke tujuan yang sama. Jadi
Yang kita tarik dari hal-hal ini bahwa yang membuta tulikan kita itu, karena itu pertama kali kan hati. Hati kita harus kita buka dulu. Karena itu selalu kata-katanya fi qulubihim. Jadi dari hati dulu, kemudian telinga, mata. Jadi ini salah satu perspektif aja bahwa yang kita lakukan bahwa supaya kita tidak mengulangi lagi. Dan kita kan pedot terputus dari sejarah ini. Bahkan sejarah bagaimana persaingan-persaingan di awal dulu ketika membentuk Indonesia sampai dengan sekarang kita nggak punya catatannya. Nggak ada catatan bagaimana dulu orang beristihad mengatasi situasi real di masyarakat Indonesia. Dan kita sampai nggak tahu bagaimana situasi sekarang sampai seperti ini. Dari mana asalnya dan bagaimana terbentuk. Siapa yang menguasai kita sekarang? Tadi singgung sedikit Pak oleh Cak Nun. Tanah kita segini besar, pemiliknya siapa? Dan kita mengulang lagi kerajaan-kerajaan Jawa dulu yang cukup dibayar oleh VOC, bukan pemerintah, untuk menjadi jongos-jongosnya. Hari ini, sekarang saya mau tanya deh, kita keluar, jangan di Indonesia. Kita keluar, tanya orang di luar, jawabannya akan sama. Ah, gampang, bisa dibayar kebijakannya, bisa saya beli pejabatnya. Ini kita kan kembali kepada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kerajaan dulu itu bisa dikuasai pelan-pelan, bahkan sampai dengan, kerajaan VOC itu Anda boleh deh. Anda garap itu, Anda tolong saya ini, saya beri tanah itu. Akhirnya VOC punya tanah banyak di sini. Dan itu yang mendatangkan Belanda ke sini. Dan kalau itu diteruskan, mungkin akan terjadi, terulang kembali. Karena tanah sudah dikuasai. Ini orang medeni loh, soalnya kita sedinan di sini. Jadi teman-teman jangan buta terhadap hal semacam ini. Jangan kagetan juga kalau tiba-tiba yang datang tidak ada sangka-sangka, walaupun kita alhamdulillah kita masih bisa tertawa-tawa terus. Jadi teman-teman ini situasi yang kita nggak boleh buta. Mungkin itu saja, Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu setengah jam. Gini, Bimanes, ada orang buta. Jadilah seperti ini, saran Anda tadi. Tak terjemahkan, jadilah orang buta yang bisa melihat cewek cantik. Iya caranya. Ada orang buta yang kok mati ya no cawe itu ayu gitu. Karena Jakarta sedang banjir nih sedengkul. Terus ada orang buta tidak tahu jalan toh kan biasanya gini-gini. Akhirnya tapi dia kuat. Terus ada orang yang bisa ngelihat tapi lumpuh, terus minta digendong sama yang buta. Di tengah nyebrang jalan itu dia tanya sama si lumpuh ini, ada cewek cakep ya? Kok tahu? Karena ada reaksi di punggungnya sini ya. Gitu. Nah itu juga termasuk melek ya, melek. Jadi buta itu berlapis-lapis ya. Skalanya berlapis-lapis, peristiwanya di dalam diri kita berlapis-lapis. Yang kedua, kalau ngomong soal buta, tadi kan Ustadz Nur Somad menyebut mengenai Allah mengatakan mereka itu punya hati tetapi tidak bertafakuh. Tafakuh ini sebenarnya kalau dalam dunia khasanah Islam itu produk pikiran, produk akal. Tapi Allah menyebut mereka punya hati tapi tidak meneguhkan pengetahuannya, meneguhkan sikapnya kan gitu. Tafakuh kan meneguhkan sikap atau apa gitu ya Ustaz ya. Kan itu hasil pikiran. Kenapa kok hati kok outputnya adalah pemikiran. Itu sebuah pertanyaan besar dan kita kalau bisa membuka mata kita. Jadi misalnya anak cucu saya ini, anak kecil ini. Anda tanya ke semua ahli pendidikan, mungkinkah anak ini bisa duduk di sini tenang, tidak rewel, ngelihat, memperhatikan? Kalau menurut perhitungan intelektual akademis, dia tidak paham apapun yang diomongkan oleh orang-orang di depan, tapi dia bertahan seperti itu. Dan ini banyak di Maya, di Jogja, di Surabaya, di Magelang, semua anak-anak kecil banyak yang duduk sampai jam 3 pagi. What happened to them? Apa yang terjadi pada dia?
Kalau kita ngomong sederhana gini, semua yang didengar oleh telinganya menjadi file di otaknya. Mungkin tumbuhnya nanti 10 tahun lagi menjadi pohon dan berbuah, mungkin 20 tahun lagi. Jadi tidak apa-apa, dimasukin aja ke telinga, yang penting dia jadi file. Itu yang pengetahuan kita sekarang. Tapi kalau melihat ayatnya tadi, dia menampung dengan hatinya. Dia menampung dengan hatinya. Dia merasa gembira bersama om-omnya, Pak D-nya di sini. Kegembiraannya itu membuat dia terbuka pori-pori rohaninya, sehingga jangan dipikir dia tidak paham. Cuman tahap pemahamannya berbeda dengan kita, dan speednya dan iramanya berbeda. Tapi dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Suatu hari dia akan mengalami apa pada suatu hari, ya. Nanti dia akan merujuk ke apa yang dia dengar pada malam hari ini. Dan itu sangat banyak, ya makin banyak anak-anak kecil yang mengherankan. Kalau pakai teori pendidikan, tidak masuk di Jogja itu, teman-teman Maiyah kumpul Jogja itu bendaharanya anak SMP kelas 1 yang juga Maiyahan kalau. Dan itu jangan diremehkan, jangan dipikir yang benar pasti adalah yang kita ketahui dari teori-teori pendidikan modern. Enggak. Makanya kalau saya Maiyahan begini, saya ingin bilang sama Anda, sudahlah dengerin aja, Anda gembira, Anda bersyukur. Nanti dia ada yang rumput tumbuh besok pagi, ada yang jagung tumbuh 3 bulan lagi, berbuah 3 bulan lagi, ada yang pohon jati yang nanti akan jadi tiang dari rumah masa depannya. Sudahlah, itu nanti akan luding sendiri di sini. Saya akan pakai luding-luding aja hidup saya itu. Jadi kalau saya mikir, saya enggak pakai tenaga, karena yang mikir pikiran saya, otak saya. Jadi kalau malam saya gitu ya, gitu aku pesen sama pikiran gue nyambut gawe ya le, gitu. Nggih, gitu. Terus saya tidur, dia kerja. Emang terus mati? Kan enggak, dia kerja. Begitu saya bangun, saya mendapat hasilnya. Jadi enggak ada pemikir itu. Ini seorang pemikir. Keserolman mikir. Saya enggak pernah mikir. Gitu loh. Saya serahkan kepada akal, dan Allah sudah ngasih itu. Ada mekanisme, ada pembagian kerja. Maka kalau melihat kulubun la yafqahuna dia. Jadi tidak memahami. Ternyata kalau kita melihat surat An-Nur ayat 35, ternyata bangunannya itu kan Allah mengatakan ini jasad namanya miskah, kemudian ada misbah itu hati, kemudian ada zujajah itu akal. Selama ini saya memahami zujajah itu adalah helmnya, itu kan tabung kaca, ya. Ternyata yang tua itu hatinya, akal itu pegawainya, karena nanti pertemuannya dengan Allah itu hatinya itu. Dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih sepuh, dia kerisnya. Ini pedangnya gitu, otak itu pedangnya. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Anda hidup dengan memahami bahwa titik berat manusia adalah akalnya, kemudian Anda menganggap hati itu urusan lain, Anda akan kehilangan kesatuan hidup, Anda akan kehilangan keseimbangan. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu melalui hati, dan itu lebih matang daripada melalui akal, karena akal nanti yang tugasnya menerjemahkan, dia bagian regulator akal itu, pikiran itu teman sekalian. Nah, kemudian dari seluruh yang diomongkan Bepanis tadi, saya kira saya sangat senang sekali, karena begitu banyak hal yang harus kita melei, ya, bahasa Indonesia kita melei. Jangan kita biarkan diri kita buta terhadap itu semua. Termasuk tadi saya sudah kasih contoh-contoh mengenai yang teknis-teknis. Kemudian juga sebenarnya ada yang di Maiyah ini kan Anda datang tidak sebagai pemikir, datang sebagai manusia dengan keseluruhan faktor Anda, dan itu Anda integrasikan. Jadi Anda sedang bertauhid. Sesungguhnya Anda sedang bertauhid, dan itu merupakan tabungan untuk nanti bertauhid kepada Allah, karena tidak mungkin Anda bertauhid dengan Allah tanpa mengintegrasikan seluruh makhluk-makhluknya di dalam kesadaran Anda, dan semua itu Anda atasi, Anda takaburi untuk menjadi kemaslahatan, untuk menjadi kesolehan. Soleh itu sekali lagi
kebaikan atau kebenaran yang dilaksanakan dengan hitungan yang matang, itu soleh. Sehingga mudorotnya sekecil mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, bias-biasnya serendah mungkin. Itu namanya soleh. Makanya aku anak soleh, tidak aku anak khair, tidak aku anak ihsan, tapi aku anak soleh. Hanya saja tidak pernah diterangkan soleh itu apa. Tuh, nah, yang pernah menjelaskan cuman Gus Dur. Ini Banser, jadi Gus Dur jadi presiden, mendarat di Malang, Bansernya siap. Semua Banser siap. Ini Presiden Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, nyenengno Banser itu. Nyenengno Banser ini aku makihan iku akeh beratus-ratus tapi penggaweane salaman karo aku. Kudune njogo sampean niku nyak salaman malahan wis gak apa-apa. Banser itu kan setengkak di atas Hansip, setengkak di bawah Kodim. strukturnya ya, kita jangan kehilangan konstruksi ya teman sekalian. Selalu pikiran tuh yang ini kan, saya sering jangan seperti sarung. Ini negara-negara sarung. Ngerti bedanya sarung sama celana baju, Mas? Kalau celana baju kan jelas ininya, ya jelas mana negara, mana pemerintah. MK itu di atas presiden atau sejajar presiden atau di bawah presiden harus jelas. Polisi mestinya di mana, tentara mestinya bagaimana. Itu konstruksinya jelas. Oh, ini celana ini depannya ada ritnya. Kalau terbalik nanti ritnya di belakang, kan gitu kan? Baju juga kancingnya di depan. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan dibalik begini, kan gitu. Itu namanya konstruksi. Kita sekarang ini sarung. Jadi sarung itu dijadikan apa saja bisa. Dadekno celono ya iso, dadekno klambi iso, pakai untuk sajadah bisa, kemul bisa, serban bisa, ya toh. Digelemek ya enak. Alas gitu. Alas jomblo. Maksud saya, kalau birokrasi tidak tegas, tidak jelas, ya pamong projo tadi itu, maka sekarang siapa saja bisa menjadi apa saja, siapa saja bisa melakukan apa saja, tidak jelas pembagian tugasnya. Dan itu yang kita alami sekarang ini, itu kan tidak jelas. Nah, makanya Habib Anies sangat bagus menggambarkan bahwa kita tuh punya warisan-warisan bagus dari Belanda yang seharusnya kita pakai. Jadi kan gini lah, misalnya ada orang kafir punya rumah di kampung kita, dia yang ngaco ini. Setelah orangnya mati, masa kita rubuhkan rumahnya? Rumahnya kan bisa kita pakai untuk sekolah, untuk apa gitu loh. Tidak harus kita kutuk dia, terus kita hancurkan semuanya gitu. Nah, saya kira kita punya banyak hal-hal di Indonesia yang bisa kita teruskan, bisa kita daya gunakan, bisa kita takaburi atau kita kelola dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari sekadar mengingatkan bahwa hidup manusia tak sebatas pada jengkal ruang waktu di dunia ini, Mbah Nun mengatakan bahwa sesudah mengalami transformasi melalui kematian, manusia akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu akhirat, dan di sana akan berlangsung secara kekal dan abadi. Sebuah kekekalan dan keabadian yang dikehendaki oleh Allah, karena dikehendaki oleh Allah, maka keabadian itu akan mengenai siapapun dan tak seorang pun bisa membolos atau mangkir darinya. Itulah yang Mbah Nun sebut sebagai wajib abadi. Manusia wajib hidup abadi. Dalam kajian ilmiah, pembahasan mengenai kehidupan pasca kematian di dunia ini lazim disebut dengan ekskatologi, yaitu bagian dari teologi atau filsafat yang membahas kejadian yang jauh di masa depan atau peristiwa akhir yang bakal dialami manusia, termasuk hidup sesudah mati, kiamat, surga dan neraka.
Berbarengan dengan Mbah Nun menguraikan tafsir dan pembahasan mengenai Khalidina Fiha Abada ini, kebetulan sedang membaca sebuah buku yang terbit 16 tahun silam, berjudul Life After Death, Hidup Setelah Mati. Studi mengenai hidup akhirat dalam agama dunia karya Farnas Maksumian, seorang Iran yang mengajar di Universitas Texas Austin. Buku tersebut merupakan salah satu kajian eskatologis. Menariknya, kajian ini bersifat komparatif dengan menghadirkan secara ringkas konsep hidup sesudah mati atau akhirat menurut berbagai agama. Ada sejumlah perbedaan, tetapi juga terdapat beberapa kesamaan di antara agama itu dalam memahami kehidupan akhirat. Di dalam ulasannya, Farnas menyajikan ekskatologi pribadi dan ekskatologi Islam. Pada ekskatologi pribadi digambarkan apa dan bagaimana kehidupan di alam barzah yang dialami oleh setiap orang, dan apa yang dialaminya itu akan bergantung pada perbuatannya di dunia. Mereka juga akan menghadapi pertanyaan kubur oleh malaikat mungkar dan nangkir. Siapa yang di masa hidup di dunianya banyak melakukan amal kebajikan, dia akan menuai keadaan yang baik di alam kubur. Dan sebaliknya, penjelasan yang sama persis dengan yang sering kita terima sebagai bagian dari pendidikan keimanan sejak kecil. Kemudian, pada eskatologi umum diuraikan beberapa tahap selanjutnya, yaitu kebangkitan menuju pengadilan atau penghakiman untuk semua manusia oleh Tuhan. Fase berikutnya adalah memasuki kehidupan surga dan neraka. Dalam hal ini, surga dan neraka dilukiskan sebagaimana Al-Quran mengungkapkannya dengan bahasa alam dunia berupa beragam kenikmatan, kenyamanan, dan kepuasan. Kenikmatan apapun akan diperoleh oleh para penghuni surga, demikian pula sebaliknya dengan neraka yang menakutkan. Para penghuninya mendapatkan aneka siksaan yang pedih dan mengerikan. Farnas menyetir dengan baik ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga dan neraka, dan khusus mengenai kenikmatan surga. Kenikmatan dan keindahan yang paling puncak adalah tatkala penghuni surga dapat memandang wajahnya, wujuhuwin yaumaizin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Quran Surat 75 ayat 22 dan 23. Agak penasaran apakah ada pembahasan tentang Khalidina Fiha Abada di dalamnya? Ternyata tidak dibahas secara khusus Khalidina Fiha Abada ini, yang notabene merupakan sifat dari kehidupan di surga dan neraka, yang merupakan kelanjutan dari garis perjalanan panjang kehidupan manusia. Mungkin karena kebutuhan buku ini sebatas menguraikan secara global saja, di mana telah digambarkan secara umum kehidupan sesudah mati, surga dan neraka, dan beberapa hal terkait dengan kejadian menjelang kiamat, yaitu datangnya Dajjal dan turun kembalinya Isa Al-Masih. Kita mungkin perlu membaca lebih banyak lagi literatur atau kajian ekskatologi lainnya untuk mengetahui seberapa banyak konsep yang telah dibicarakan menyangkut kehidupan akhirat. Dan bila dari kajian-kajian itu belum terdapat perhatian secara khusus dan mendalam mengenai Khalidina Fiha Abada, maka disinilah salah satu arti penting ma'yahan dalam beberapa kesempatan terakhir ini, yakni kontribusi Mbah Nun memperhatikan apa yang selama ini kurang diperhatikan, untuk kemudian menjadi titik berat dalam memahami perjalanan manusia dan menjadi suatu filsafat yang baru yang sama sekali belum dirasakan sebagai suatu kesadaran. Selama ini perhatian kita mungkin lebih tertuju pada surga dan nerakanya.
bagaimana kejadian kehidupan di dalamnya, tapi bukan pada sifat khalidina fiha abadanya, kekekalan dan keabadian yang melekat kepadanya. Dan ternyata bila fokus diarahkan pada kekekalan dan keabadian, kita bisa memperoleh suatu konstruksi kesadaran baru yang barangkali diperlukan untuk mengurangi kebekuan dan kesempitan dalam berpikir yang sengaja atau tak sengaja menimpa hidup manusia modern saat ini. Baik karena beban materialisme maupun konsentrasi ke golongan yang berlebihan dan sebab lainnya. Jika diingat kembali, pemahaman yang dikedepankan Mbah Nun kepada jamaah Ma'iyah Ihwal Khalidina Fiha Abada ini dapat dikatakan merupakan puncak setidaknya sampai saat ini. Dari penjelasan beliau tentang akhirat sebagai tujuan dan dunia sekedar tidak lupa saja. Dan kebanyakan kita terbalik memposisikannya. Dunia bukan tempat membangun, tetapi di surga nanti membangunnya. Dunia bukan tempat mencapai, dan setelah mati manusia akan dihidupkan lagi. Artinya punya atau pindah tugas baru, yang kesemuanya juga disampaikan dalam pertemuan Ma'iyahan. Mbah Nun merasakan pesan dan tekanan dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhirat, bahwa Allah menghendaki manusia hidup dalam bentangan yang bernama kekekalan dan keabadian. Sebagaimana terkandung dalam kata Khalidina Fiha Abada, dan hal tersebut perlu disadari terlebih di tengah kecenderungan kita yang batas kesadarannya waktu sangat pendek, bahwa hidup tak hanya yang di dunia ini, masih ada perjalanan panjang selanjutnya. Dan kesibukan yang sedemikian rupa di dunia ini sangat mudah membawa manusia tak sempat mengingat, memiliki dan meneguhkan kesadaran tersebut. Dalam berbagai kesempatan Ma'iyah, bersama beragam tema yang harus direspon dan menjadi pintu pembelajaran, Mbah Nun mengajak jamaah dan masyarakat untuk nyetel hati dan pikiran, serta sikap batin yang kompatibel dengan kesadaran kekekalan dan keabadian tersebut. Apa yang terjadi dan dialami ditimbang, dihayati, dan disikapi dengan sudut pandang kekekalan dan keabadian. Setiap laku dan tindakan yang dikerjakannya memasuki logika dan semesta keabadian. Proyeksi-proyeksi, cicilan dan cicipan rasa akan keabadian dan kekekalan sudah coba dicari miniatur atau contoh wujudnya dalam kehidupan saat ini. Dengan titik berat, tekanan dan penajaman penghayatan pada Khalidina Fiha Abada, jika benar kajian ekskatologis selama ini belum menyentuhnya sebagai salah satu fokus pendalaman, maka Ma'iyahan menyumbangkan titik baru perhatian pada bidang atau kajian ekskatologis. Yang uniknya, terdiskusikan atau terdiseminasikan di tengah-tengah masyarakat umum yang luas, bukan pada forum akademis resmi, sehingga menghasilkan mozaik dan corak tersendiri. Dari forum Ma'iyahan itu pula, titik tekan akan Khalidina Fiha Abada ini juga sekaligus menambah kekayaan cara dan rute dalam mengingatkan kita semua akan kehidupan akhirat, yang merupakan masa depan setiap manusia. Ada beragam idiom perihal hidup, salah satunya adalah sebuah putaran. Allah sendiri mengajari kita untuk terus-menerus meneguhkan bahwa hidup kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kita akan kembali. Sebenarnya hanya berbekal kalimat sakti itu kita sudah cukup, bahkan sangat cukup untuk menegakkan hidup, menjalani kehidupan dan mencari penghidupan. Begitu masalah menghimpit, segala hal menjadi rupek, kita tak usah khawatir, sebab peristiwa itu juga berasal dari
dan didatangkan hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lambat waktu juga bakalan kembali kepadanya, atau begitu kita terlena hingga terperosok akibat nikmat yang diberikan Allah, lagi-lagi kita pasti percaya bahwa itu berasal atau didatangkan hanya oleh Allah dan bakal kembali kepadanya. Singkatnya, itu sebuah keniscayaan suatu keseimbangan atas suatu hal. Namun, dasarnya kita sudah dipel, sudah didaulat sebagai manusia yang amat zalim dan bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Bahkan sangat lemah Quran Surat An-Nisa ayat 28. Kita tak pernah belajar atas peristiwa yang kita alami sehari-hari. Barangkali itu bisa dimaklumi, namun ketika Al-Quran sudah diturunkan dan jelas-jelas sebagai petunjuk, lantas kita belajar dan masih melakukan kesalahan. Apakah itu bukan sebuah kezaliman dan kebodohan? Maka kezaliman dan kebodohan mana lagi yang engkau dustakan? Mungkin pertanyaan itu memang pantas dialamatkan kepada kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.